Singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya calo tiket ya. Calo tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi buat para termul-termul di sini, tolong ini berita ini disanggah ya. Ya. Saya pada tahun 90-an pernah melihat orang itu. Oh, melihat orang itu. Melihat orang itu. Oh. Yang bengok-bengok boyo itu loh. Ya, tuh. Jun. Oh, itu saya pernah melihat loh ya. Di Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu menunjukkan kekhawatiran luar biasa. Dia sangat kelihatan sekali post-war syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM. Jadi reuni-reunian itu jadi bahan tertawaan. Jokowi harusnya bisa lengser ke Prabowo dengan bagus. Ini malah nggak lengser ke Prabowo ini. Jadi Petruk lagi. Jadi konyol malahan. Pasti begitu pikirannya. Ya kan? Aduh, ampun dah. Sumbu pendek. Ada aja dicari-cari masalah ya. Digoreng-goreng, biar panas gitu, biar gosong. Sekarang logikanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang reuni Fakultas Kehutanan UGM yang kemarin ya baru saja digelar dan dihadiri oleh Jokowi bersama Ibu Iriana ya. Ya iyalah ya kan Jokowi emang alumnus Fakultas Kehutanan UGM, itu kan fakta. Sudah diklarifikasi oleh pihak UGM dan track record atau rekam jejak pendidikannya juga ada, ya kan? Apalagi yang diragukan, teman kuliah juga ada. Cuma ada kabar yang tidak enak teman-teman ya, yang langsung berembus, yang begitu cepat disebarkan oleh pihak yang kurang waras. Kelojotan karena Jokowi ikut reuni Fakultas Kehutanan UGM ya. Akhirnya apa? Diisukan bahwa reuni tersebut settingan. Alias abal-abal. Sebentar. Mana ada reuni yang nggak settingan gitu loh. Settingan itu kan sesuatu yang direncanakan. Mana ada sebuah reuni itu tanpa direncanakan. Coba kau pikir pakai otak gitu loh. Jangan kau pikir pakai dengkul gitu loh, apalagi pakai pantat. Di mana-mana reuni itu pasti settingan, direncanakan sebelumnya. Bukan sesuatu hal yang alamiah terjadi. Nggak mungkin lah para orang-orang dari tempat yang jauh datang ke suatu tempat tanpa ada rencana sebelumnya. Coba bayangin, dari sini aja ya kan, isu hoak yang disebarkan oleh mereka itu udah nggak masuk akal, jauh api dari panggang ya kan. Yang jelas isu mulai disebar bahwa rekan Jokowi yang diwawancarai ya pada saat reuni tersebut berlangsung oleh awak media atau YouTuber, saya nggak tahu ya, intinya viral ya kan, yang bernama Mulyono itu langsung gitu ya, diisukan bahwa Mulyono itu bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM beneran, melainkan calo tiket di Terminal Tirtona di Solo katanya. Meyakinkan teman-teman ya, meyakinkan. Isu yang mereka embuskan tuh meyakinkan. Seperti biasa ya kan, kalau keluar-keluar kan mereka sangat meyakinkan. Kata orang Jawa koyo iyo gitu loh. Tetapi ujung-ujungnya hanya hoax saja. Aduh, astagfirullahaladzim. Hoax, hanya hoax, nggak pernah bisa dibuktikan. Foto-foto yang beredar bahwa si Mulyono ini adalah calo tiket bis, itu ternyata editan. Astagfirullahaladzim, kurap. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
Tadi sudah melakukan sedikit investigasi. Sudah, saya sudah investigasi. Jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal. Ya saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya calo tiket ya. Calo tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi ya. buat para termul-termul di sini, tolong ini berita ini disanggah ya. Ya, silakan Tapi kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Nggak usah didebat, ijazahku asli ya. Teman-temannya asli juga. Teman-temannya asli semua, ada semua. Dan teman saya kalau ditanya disertasi ya ngerti. Tanya skrip. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa menurut saya ketika seseorang di dalam posisi terpojok yang bernama Wakidi bukan Mulyono ya, yang ternyata Wakidi dia 5 tahun yang lalu itu adalah calo tiket terminal. Jadi calo tiket terminal ada yang memang bagian dari bis, tapi kalau dia ini bebas. Jadi misalkan nganjuk caruban. Kita tayang di 2 channel ya, 1 channel jurusan bahkan kelas pun dia tidak ngerti, nggak ada kelas saat itu, nggak ada jurusan. Tetapi kayaknya dia dididik untuk mengatakan pokoknya manajemen. Mungkin yang dimaksudkan itu apa namanya bukan ekonomi manajemen atau manajemen ekonomi, tapi manajemen hasil hutan gitu ya. Tapi dia nggak hafal. Terus ada pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab, itu pertanyaan apakah Bapak juga jurusan teknologi kayu? Wah, saya tidak nggak ada jurusan, tapi skripsi saya mengambil ekonomi manajemen. Jadi dari 2 cerita itu mengesankan dia soal ini menurut saya akan sampaikan kepada warga Solo. Ini pendapatmu apa ini kaitannya dengan Wakidi yang mengaku nama Mulyono, bilang kehutanan tapi tidak ada jurusan, bahkan skripsinya pun juga di manajemen ekonomi, ya. Ekonomi manajemen. Padahal sebenarnya dia masih bisa memakai manajemen. Ya. Kalau ngomong sangat meyakinkan gitu kan. Awalnya apakah saya percaya Bang? Enggak, saya bukannya percaya atau gimana ya. Tetapi kalau orang yang sedikit logis gitu ya, itu kan tetap membuka peluang berbagai kemungkinan ya. Bisa jadi yang disampaikan oleh orang ini benar. Awalnya seperti itu. Walaupun saya mengerti track record orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah bisa dipercaya, nggak pernah bisa dipegang omongannya, ya kan? Nah, tapi begitu ngelihat di bagian bawah itu, ya kan? Ada bis, kemudian ada orang yang seolah-olah itu sebagai calo tiket begitu ya. Ketika saya saksikan itu, saya lihat itu editan bro. Aduh, itu mah editan mau belajar ya kan? Apa editan masih kelas masih belajar gitu loh. Ibaratnya sekolah itu masih PAUD, TK aja belum gitu loh. Kalau ngedit yang bagus dikit lah gitu ya kan. Astagfirullah. Dan benar teman-teman ya, terbukti orang yang bersangkutan ini juga melakukan cross check ke apa namanya itu ke pelabuhan ke stasiun ke terminal Tirtonadi. Nah ini coba kita saksikan bareng-bareng ya, bagaimana hasil investigasi orang yang bersangkutan yang menuduh itu bahwa calo tiket di terminal Tirtonadi. Ini dia Terminal ini di terminal Tirtonadi Solo, sehingga saya harus mengklarifikasi tentang kebenaran. Jadi sebelumnya itu kan dimuat di Facebook ya, kemudian di beberapa TikTok itu mengatakan kalau Mulyono itu Wakidi dan sebelumnya calo tiket di sini. Nah ini Bang Herman punya pendapat apa ini? Saya pada tahun 90-an pernah melihat orang itu. Oh, melihat orang itu. Melihat orang itu. Ya. Tapi dia tidak seperti kami yang ada di sini. Yang di sini telah bergabung dan dihimpun. Di sini kelompok agen bis malam itu punya kelompok himpunan namanya HAPMA. Lalu kemudian itu? Himpunan Agen Bis Malam. Ini loket-loketnya di belakang itu. Oke, jadi ini punya anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi ini diakui kelompok HAPMA. Lalu kemudian ada kelompok kerja yang lain yang namanya HIBAK.
Hibak itu himpunan bis antar kota. Oh, ada nggak ada loketnya. Himpunan antar bis malam. Itu yang HAPMA itu himpunan agen bis malam. Sedangkan yang hibak itu adalah himpunan tidak ada agen, jadi itu bis antar kota. Dan itu tidak ada loketnya. Kalau Bang Herman meyakini tahun 90 itu ada. Pernah melihat aja itu. Tapi tidak di sini. Tidak di kawasan ini. Dulu belum terorganisasi ya. Sudah. Makanya dia itu saya pernah lihat, tapi di kelompok hibak itu, bengok boyo itu loh. Ya, boyo, Jun. Itu saya pernah melihat loh ya. Ya, apa yang terjadi? Untuk membuktikan bahwa tuduhannya bahwa reuni Fakultas Kehutanan UGM ini settingan, bahwa Mulyono itu bukan bukan alumnus Fakultas Kehutanan UGM, melainkan hanya sekedar calo tiket bus di Terminal Tirtonadi. Orang yang mengembuskan isu ini langsung melakukan semacam tinjau lapangan ke lokasi. Saya pikir saat ini Mulyono itu masih menjadi calo tiket. Itu awalnya gitu loh. Tapi apa yang terjadi tadi? Nggak pernah ditemukan yang namanya Mulyono di Terminal Tirtonadi. Hanya katanya orang yang mengaku pernah bertemu dengan Mulyono itu bernama Wakidi katanya pada tahun 90-an. Siapa yang bisa menjamin gitu loh bahwa Mulyono yang saat ini tampil di kamera atau hadir pada saat reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM ini adalah Wakidi yang katanya calo tadi itu pernah menjadi calo di Terminal Tirtonadi di tahun 90-an. Sekarang ini tahun berapa? Udah 30 tahun yang lalu berlalu. Coba bayangin, ingatan orang bagaimana mungkin bisa dipercaya dalam rentang waktu yang sangat panjang begitu tuh. Astagfirullah. Lagian, ya kan. Kalau memang benar Mulyono itu di daerahnya lebih banyak atau lebih sering disebut Wakidi, ya kan? Kemudian yang bersangkutan itu pernah menjadi calo tiket bus di Terminal Tirtonadi. Emang kenapa? Emang lulusan UGM tidak boleh menjadi calo bis? Saya aja lulusan universitas ternama di Indonesia. Saya nganggur, bro. Saya cuma jadi konten kreator. Coba bayangin, kalau misalnya ada reuni, saya hadir, pasti ada yang ngomong, loh itu kan pengangguran. Loh emang kenapa saya nganggur? Yang penting kan saya memang alumni universitas tersebut gitu loh. Astagfirullah, cerdas sikit lah kalau menyerang orang gitu ya. Menggunakan logika, pakai strategi yang paten, biar gak malu-maluin macam kayak gini. Aduh, lanjut. Siapa orang ini sebenarnya ya? Apakah benar-benar orang ini lulusan UGM Fakultas Kehutanan atau bukan? Soalnya dari cara bicaranya dan juga dari apa yang dia jelaskan itu tidak meyakinkan, terutama tentang tidak adanya jurusan. Apakah kalian juga sama? Sangat tidak meyakinkan dengan apa yang dia jelaskan ini. Dia sih mengakunya sebagai Mulyono. Entahlah apakah yang dihadiri Jokowi kemarin itu tanggal 26 bulan Juli 2025 kemarin itu benar-benar reuni atau reunian sih, karena saya rasa makna reuni dengan reunian itu beda tahu. Yang justru lebih meragukan itu adalah dirimu ya. Mohon maaf ya, saya bukan body shaming gitu loh. Justru ketika saya ngelihat dirimu ya kan, justru saya ragu bahwa kau ini adalah orang terpelajar. Mungkin saja kau pernah kuliah, tapi saya yakin logikamu ya kan itu jauh api dari panggang, sehingga patut diduga EQ-mu itu di bawah 78 gitu loh. Ketika orang dulu pernah kuliah di UGM ya kan, hampir 50 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu lebih misalnya, atau 40 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian saat ini orang itu sudah mengalami penurunan kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Emang kenapa bro?
kita buka-bukaan aja lah, ya kan? Orang masuk universitas negeri, universitas ternama itu juga belum tentu jalur resmi, bisa jadi juga, ya kan? Jalur ekstensi dan lain sebagainya. Aduh, kau ini yang meragukan menurut saya ya. Lanjut. Di Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu menunjukkan kekhawatiran luar biasa. Dia sangat kelihatan sekali post-war syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM. Jadi reuni-reunian itu jadi bahan tertawaan. Jokowi harusnya bisa lengser ke Prabowo dengan bagus. Ini malah nggak lengser ke Prabowo ini. Jadi Petruk lagi, jadi konyol malahan. Panji masih aja kau menggiring opini. Jadi bahan ketawaan. Yang ketawa itu siapa? Yang ketawa itu cuma dirimu aja, ya kan? Dan kau keluar-keluar seolah-olah ketawamu itu mewakili sebagian besar, ya kan? Alumni UGM. Tunjukin coba, mana grup WhatsApp yang kau katakan katanya menjadi bahan ketawaan. Bisa jadi ada orang yang mengetawakan, karena biasalah, suka dan tidak suka, pro dan kontra itu adalah hal yang biasa. Tapi coba dihitung dari jumlah anggota grup di WhatsApp itu dengan orang yang menertawakan, paling di bawah 1%. Tapi kau sudah mengklaim bahwa banyak ditertawakan. Alah, Panci, lanjut. Akhirnya muncul juga komentar ini di permukaan. Komentar ini saya sudah prediksi dari kemarin. Ini pasti akan ada yang menggoreng-goreng masalah seragam. Duh, Pak Jokowi kok beda sendiri, sedangkan yang lain-lain seragam biru-biru gitu kan. Wah, sudah pasti nih, Pak Jokowi bukan alumni, tapi tamu undangan. Beliau hanya diundang saja. Pasti begitu pikirannya, ya kan? Aduh, ampun dah. Sumbu pendek, ada aja dicari-cari masalah ya, digoreng-goreng biar panas gitu, biar gosong. Sekarang logikanya gini, kalau Ibu Iriana kemarin ya nggak sengaja menggunakan baju biru datang ke sana menemani Bapak Jokowi, apakah Ibu Iriana akan dianggap alumni UGM? Kan nggak mungkin. Ya kalau memang Pak Jokowi diundang emang kenapa? Malah itu bagus kan? Berarti apa? Yang menginisiasi acara tersebut, yang menginisiasi reuni tersebut bukan Pak Jokowi, ya kan? Berarti ada pihak lain yang menginisiasi, yang men-setting gitu ya, yang merencanakan. Oh, settingan berarti Bang. Yang mana ada reuni nggak settingan? Emangnya bisa alami begitu? Ya jelas direncanakan lah. Nah, yang penting adalah yang merencanakan bukan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi hanya sebagai yang diundang karena memang bagian dari alumni. Mantap kan? Iyalah, lanjut. Wong reuni UGM 80-an kok sama masih muda. Orang tua, bisa nggak kamu ini sadar diri? Apa anak cucumu nggak bisa ngingatin kamu? Coba kamu ngaca dulu Pak Tua, ya. Ngaca kamu. Ini pitimu sastit ya. Kamu ngaca dulu. Kalau nggak ada kaca cermin di rumahmu, bisa kamu ngaca di sumur tuh, ya. Kamu lihat tuh mukamu yang sudah seperti apa tuh, ya. Sudah seperti mumi seperti itu. Kau bilang reuni masih muda-muda. Aduh. Ya masih muda lah dibanding kau udah bau tanah, udah mau mampus begitu, ya. Kamu sama sekali otakmu itu nggak punya kapasitas untuk mengomentari ya masalah ijazah Pak Jokowi itu, ya. Nggak ada kapasitas sama sekali kamu, nggak ngerti apa-apa kamu, ya. Gua rasa saya yakin sekolahmu juga nggak ada. Dasar manusia bau tanah, udah mampus saja. Aduh, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang kurang enak didengar begitu ya, yang mungkin mengandung sedikit ujaran kebencian ya, membuat emosi atau kurang sopan, tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jangan diikuti gitu ya. Tapi sebetulnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu 11.000 miliar triliun %. Dan saya memang kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kakek-kakek tua di bagian depan tadi ya kan. Aduh, udah tua ya kan, masih aja omongannya macam kayak gitu.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten itu, konten kali ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.